Ada guru ngaji, perempuan, haid. Apakah ia lanjut mengajar, ataukah pengajian ia liburkan? Ini masalah sebenarnya banyak yang mengalami. Akan tetapi banyak pula yang segan untuk menanyakan. Bahkan sebagian barangkali menganggap enteng. Halah, niat kita baik kok. Allah juga pasti paham. Perlu kita garis bawahi sebelumnya, hidup itu ada jalannya, ada aturannya. Ada yang halal, ada yang haram. Allah memang maha pengasih, Allah memang maha penyayang, Allah maha pengampun. Akan tetapi jangan juga kita lupakan bahwasanya Allah maha sombong, Allah juga maha pembalas. Jadi masalah sekecil apapun jangan dianggap enteng. Kita tegaskan saja, membaca Al-Quran adalah salah satu pantangan bagi orang haid, termasuk orang yang junub. Rasulullah SAW bersabda, La yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Janganlah orang yang junub maupun orang yang haid membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Hukum ini juga berlaku kepada siapapun yang mengalami hadas besar. Bukan hanya junub, bukan hanya haid. Berdasarkan kaidah, Dzikru ba'di afradil amil muwafiqi lahu fil hukmi la yaqtadi takhsis. Hadis yang kita sebutkan sebelumnya tidak perlu penjelasan panjang karena redaksinya cukup gamblang. Orang haid, orang junub maupun orang-orang yang berhadas lainnya haram membaca Al-Quran. Membaca saja haram apalagi menyentuh mushafnya. Dan hukum ini berlaku tidak peduli dari mana ia membaca. Apakah ia membaca dari mushaf Al-Quran ataupun dari handphone atau mungkin dia membaca dari hafalannya. Namun sebagaimana hukum fikih pada umumnya, objeknya harus jelas. Yang dilarang di dalam hadis adalah qiraah, membaca. Kalau di dalam bahasa fikih didetailkan membaca dengan niat tilawah. Efeknya, pembacaan Al-Quran yang tidak diniatkan untuk tilawah itu diperbolehkan. Dan bentuk-bentuk qiraah tanpa niat tilawah ini adalah membaca Al-Quran dengan niat zikir. Sebagaimana perempuan haid yang sudah terbiasa membaca ayat kursi sebelum tidur ataupun membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan niat istishfa atau meminta kesembuhan. Seperti wanita haid yang barangkali mengalami kram perut, kemudian ia ambil satu gelas air, ia bacakan Al-Fatihah kepada air tersebut, kemudian ia minum air tersebut. Lalu juga membaca Al-Quran dengan niat tanbih. Semisal perempuan haid, dia melihat kawannya yang tidak suci, ingin menyentuh mushaf Al-Quran. Ia kemudian menghalangi kawannya tersebut sembari mengatakan, La yamassuhu illal mutahharun. Yang dibaca dalam 3 kasus di atas memang adalah Al-Quran. Akan tetapi niat membacanya bukan untuk tilawah, sehingga hukum keharamannya terangkat. Perempuan haid tetap diperbolehkan untuk berzikir, untuk beristishfa, untuk bertanbih, meskipun objeknya adalah ayat-ayat Al-Quran, dengan syarat niatnya diganti sesuai dengan kebutuhan. Maka untuk guru ngaji perempuan yang mengalami haid, sebenarnya tiada persoalan. Ia cuma mendengarkan bacaan murid-muridnya. Sekalipun guru tersebut membaca, maka niatnya adalah untuk mengoreksi bacaan muridnya. Itu berarti masuk ke dalam kategori tanbih. Lalu bagaimana dengan wanita penghafal Al-Quran? Bolehkah ia memurajaah hafalan Qurannya ketika ia sedang haid? Ada 2 solusi di sini. Yang pertama, ia bisa mengubah niatnya dari yang tilawah menjadi zikir. Dia niatkan saja, misalkan dia berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran 1 juz setiap salat fardu dan seterusnya. Solusi yang kedua adalah ia bisa saja membaca Al-Quran tanpa suara atau membaca dalam hati. Meskipun ia barangkali menggerak-gerakkan lidahnya ketika memurajaah hafalan tersebut. Karena yang dilarang hanyalah qiraah. Sedangkan menggerak-gerakkan lidah tanpa suara ataupun membaca di dalam hati itu tidak termasuk dalam kategori qiraah. Makanya orang yang sholat membaca Al-Fatihah dalam hati sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena membaca dalam hati itu belum masuk kategori qiraah. Sama seperti pembahasan sebelumnya, mencintai Al-Quran itu ada aturannya. Jangan sampai niat baik dijadikan alasan untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Yang haram tetaplah haram, meskipun niatnya baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.